Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun di masa pandemi, Allah masih berikan kesehatan kepada kita. Allah masih berikan kesempatan kepada kita. Sehingga kita pada pagi hari ini digerakkan hati kita untuk bisa bergabung pada acara Isra Mi'raj sebenarnya dia dengan tema jadikan sholat dan sabar sebagai penolong di masa pandemi saat ini. Semoga kita semua bisa menyandarkan harapan ya, dan masalah-masalah kita hanya kepada Allah. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat, pengikut hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, sebelum acara kita dimulai, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat tausiah, diiringi juga tanya jawab, dan yang kelima adalah penutup, doa dan penutup yang nanti juga akan doanya dipandu sama Ustazah Yunda Pratiwi. Baik, untuk penyingkat waktu, marilah kita sama-sama membuka acara kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda kita, Ayesa. Kepada Ayesa, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار
وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Ananda Ayesha. Acara selanjutnya adalah mari kita dengarkan sambutan Ibu Kepala UPT SMA Negeri 17 Palembang, Ibu Dr. Anda Hajah Purwiastuti Kusumastiwi MM. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih Bu Marwiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ikut kelas 10, kelas 11, 12 ya? Iya, Bu. Ya, Ya, kelas 10, 11, 12. Terima kasih. Alhamdulillah, mari kita Allah karena berkat ridhonya juga memberikan kesempatan dan kesempatan untuk bisa hadir di Zoom meeting ini mengikuti kegiatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga sahabat dan pengikutnya hingga yaumul akhir. Ini acaranya mantul. Ya, yang saya hormati Ustazah Yunda Pratiwi yang cantik. Saya suka melihatnya. Seperti ada sinar terpancar di wajahnya. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu kesiswaan, bidang kesiswaan. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu guru yang lain. Anak-anak yang saya banggakan. Hari ini kita melaksanakan kegiatan Isra Mi'raj yang merupakan salah satu hari besar agama Islam yang mengingatkan kita bahwa Isra Mi'raj ini adalah perjalanan Nabi besar Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dan di sana Nabi besar Muhammad SAW diingatkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi untuk kegiatan ini memiliki manfaat yang luar biasa dan mengingatkan kepada kita bahwa sholat 5 waktu itu adalah hal yang penting dalam hidup kita sehari-hari. Dengan melaksanakan sholat 5 waktu, kita menjadi lebih bertakwa, lebih memahami syariat-syariat Islam. Kalau seandainya sholat 5 waktu ini anak-anak jalankan dan wajib hukumnya, apabila kalau tidak menjalankan, itu dosanya besar sekali. Intinya nanti akan dijelaskan oleh Yunda Pratiwi. Untuk itu anak-anakku kelas 10, kelas 11, 12, ini terutama pada saat bangun subuh ya, pagi. Itu nggak usah jauh-jauh, di rumah sendiri, di rumah ibu. Untuk sholat subuh itu anak-anak harus dibangunkan. Karena pada malam, apalagi pada saat kondisi pandemi seperti ini, mereka tidak hanya belajar, tetapi banyak main game. Nah, main game ini kadang-kadang lupa waktu, sehingga tidurnya pun malam hari. Biasanya lebih dari jam 11 tidurnya. Dan pada pagi harinya, untuk sholat subuh itu berat sekali untuk bisa bangun. Itulah sebabnya kalau misalnya
inti dari kegiatan Isra Mi'raj ini, peristiwa Isra Mi'raj ini ditanamkan di dalam hati. Mudah-mudahan apa yang selama ini anak-anak males melaksanakan sholat itu bisa lebih aktif lagi karena ini hukumnya wajib. Kemudian anak-anakku, sholat 5 waktu juga itu akan menjadikan anak-anak menjadi anak-anak dunia dan akhirat. Artinya di sini hidup kalian akan menjadi lebih berkualitas. Apabila nantinya kalian menjadi anak dunia, artinya kalian mampu menggenggam dunia dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkualitas, sifat-sifat baik itu akan muncul. Dan apabila kalian bisa menggenggam dunia, artinya kalian juga akan bisa menggenggam akhirat. Artinya nanti kalian akan menjadi anak-anak yang selanjutnya akan menjadi penghuni surga. Dan cita-cita yang kalian inginkan, mimpi yang kalian inginkan itu akan bisa tercapai. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku, untuk kelas 12, Ibu juga tidak lupa mengingatkan bahwa sebentar lagi kalian akan melaksanakan USP, ujian satuan pendidikan, yang menentukan kelulusan kalian nantinya. Pelaksanaannya akan dimulai tanggal 29 Maret sampai tanggal 7 April. Ibu ingatkan bahwa yang pertama yang harus kalian lakukan agar kalian berhasil adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk nantinya pada saat melaksanakan USP, pikiran kalian akan menjadi lebih terang sehingga menjawab pertanyaan-pertanyaan itu akan lebih mudah. Yang kedua, jangan lupa menjaga kesehatan. Karena kondisi USP ini dalam masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, dan kita doakan semoga ini cepat berakhir. Jadi untuk menjaga kesehatan kalian selama melaksanakan USP, minumlah vitamin yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh kalian. Karena tubuh kalian harus fit, stamina kalian harus bagus karena pelaksanaannya berlangsung lumayan lama, beberapa hari. Kemudian yang berikutnya adalah makan makanan yang bergizi, contohnya tidak perlu mahal. Jadi makanlah tepat waktu. Jadi kalau misalnya kalian makan tepat waktu, kondisi perut kalian juga tidak akan kelaparan dan tidak akan menyebabkan timbulnya penyakit mah atau penyakit yang lain. Karena inti dari semua penyakit itu bermula dari kosongnya lambung kalian sehingga menyebabkan lambung kalian akan menjadi sakit dan itu akan mempengaruhi yang lain. Kemudian satu lagi yang terakhir, jangan melakukan atau jangan belajar dalam sehari atau kebut semalam ya. Jadi belajar itu harus sedikit demi sedikit. Contohnya kalau misalnya air, ada botol ya, botol dimasukkan air, kalau secara langsung semuanya kalian tuangkan ke mulut botol, air itu tidak akan masuk semuanya ke dalam botol itu. Dia akan kemana-mana dan akhirnya botol itu akan terisi air, tidak sampai setengahnya atau tidak sampai penuh. Begitu juga dengan otak kita. Kalau misalnya kalian jejalkan materi itu dalam waktu semalam, otak kalian juga tidak akan siap menerimanya. Jadi ibaratnya otak kalian adalah botol dan air itu adalah materi. Jadi kalau kalian belajar dalam kebut semalam, tidak akan ada yang bisa kalian dapatkan dan besoknya kalian hanya akan mengharapkan info-info dari teman kalian. Ibu harapkan untuk anak-anak kelas 12 SMA Negeri 17 Palembang,
tidak akan melaksanakan hal-hal seperti itu. Dan kami guru-guru mendoakan kalian semua berhasil dalam ujian satuan pendidikan nanti dan memiliki nilai yang baik, sehingga pada saat kalian mengikuti UTBK kalian juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan lancar, dan mudah-mudahan apa yang kalian inginkan untuk masuk ke perguruan tinggi favorit itu akan terwujud. Dan sampaikan salam orang tua, salam kami kepada orang tua kalian. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini, silaturahim kita akan tetap terjaga. Salam sehat tanpa obat. Sumsel maju untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala PT SMA Negeri 17 Palembang atas sambutannya. Di anak-anak Ibu Kepala Sekolah sudah banyak sekali memberikan wejangan. Yang paling utama dan saya ingat adalah ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik, maka kita akan menjadi generasi ya dunia akhirat. Terima kasih Ibu kata-kata itu. Baik, kita akan mulai kepada acara inti kita. Mohon kepada seluruh siswa yang untuk mengaktifkan kameranya. Sambil jalan kami juga akan melihat tampilan Anda. Apakah memang sudah mengikuti tampilan siswa SMA 17 atau belum ya. Jadi mohon diaktifkan kameranya. Kita akan masuk kepada acara inti kita, adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Yunda Pratiwi. Ya, tapi sebelumnya perkenankan saya untuk membacakan biodata beliau. Nama Yunda Pratiwi, tempat tanggal lahir Pematang Siantar, 12 Desember 1996, berdomisili di Bogor. Kemudian hobi beliau, ini hebat hobinya ya, belajar, mengajar, dan traveling. Ya, sangat matching sekali ya dengan dakwah itu. Riwayat pendidikan, beliau adalah alumni dari S1 Ilmu Komunikasi jurusan Public Relation, Universitas Muhammadiyah ya Sumatera Utara. Jadi itu gelarnya Eskom ya. Ya, SIKOM ya. Dan beliau juga membuka program santri karya Daud Tauhid, dan juga punya Rubin. Apa itu Rubin? Rumah binaan Yuk Ngaji. Allahu Akbar, begitu banyak ya sudah aktivitas ustazah kita, jadi mungkin kita akan banyak belajar lagi. Yang mau tahu lebih lanjut silakan follow Instagramnya. Dan begitu juga mempunyai banyak sekali kegiatan offline dan online. Bisa saya sebutkan antara lain adalah pengajar dan guru Al-Quran SDIT Suwarna Dramaga Bogor. Kemudian kajian offline Masjid Alumni IPB setiap Sabtu. Pembina Holaqoh Rumah Al-Quran Akhwat Bogor. Dan kegiatan online tadi sudah juga saya sebutkan. Salah satunya adalah mengajar online ngaji private anak Singapura. Ya, kenapa anak Singapura belajar, kenapa kita tidak anak-anak Indonesia? Moga-moga anak 17 juga ya salah satunya. Dan beliau memiliki moto hidup mulia atau mati syahid. Ya, oke. Ya demikian barangkali biodata yang sekilas dapat saya sampaikan. Lebih jauh nanti bisa anak tanyakan di follow Instagram ya. Baik anak-anak, kami akan hadirkan Ustazah Yunda Pratiwi untuk memberikan materinya. Kepada Ustazah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya mengucapkan jazakallahu khairan katsir kepada Bapak Ibu Guru, Ibu Kepala Sekolah yang telah mengizinkan saya untuk sharing ke adik-adik yang saya cintai ini. Mudah-mudahan sharing-sharing hari ini bermanfaat untuk kita semuanya.
Maka bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innakal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam, yang karena kasih sayang Allah, karena rahmat Allah, karena kebesaran Allah, hari ini kita bisa berkumpul di sini. Ya, adik-adik yang saya cintai karena Allah, tidak mungkin kita bisa berkumpul di sini kalau Allah tidak izinkan. Maka kita sudah selayaknya mengucapkan syukur, memanjatkan lebih banyak syukur kita kepada Allah atas begitu banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau kita mau uraikan satu demi persatu nikmat yang Allah berikan, niscaya tidak akan pernah cukup tinta kita untuk menuliskan nikmat Allah. Ya, apa saja yang sudah Allah berikan kepada kita? Allah berikan kita kehidupan, di saat yang lain sudah Allah matikan. Allah berikan kita kesehatan, di saat yang lain Allah ujikan penyakit. Allah berikan kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi, di saat teman-teman kita berpisah dengan orang-orang yang mereka cintai. Kita masih bisa makan, masih bisa tidur, masih bisa menuntut ilmu. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Maka dengan begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, ayolah kita jadi manusia yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang mulia, yang kita sama-sama tahu berkat perjuangan dakwah Rasulullah, Islam bisa sebesar ini. Kebayang kalau Rasulullah itu dakwahnya baperan kayak kita yang sekarang ya, kebanyakan baper, bawa perasaan. Nah, Rasulullah bapernya itu bukan bawa perasaan tapi bawa perubahan. Makanya Islam bisa menjadi sebesar ini. Islam bisa diterapkan di pendidikan, di ekonomi, muamalah, pergaulan, politik, dan bahkan negara. Ya, itu semua terjadi atas izin Allah dan perjuangan daripada buah dakwah Rasulullah SAW menyebarluaskan dakwah Islam ke seluruh penjuru negeri. Dan kalau kita tahu, Islam pernah menguasai hampir 2/3 dunia. Jadi Islam itu pernah berjaya, teman-teman. Kita ini bukan kacung-kacung loh. Islam itu keren banget. Islam itu adalah orang-orang hebat. Maka bersyukurlah kita terlahir menjadi seorang Muslim. I'm proud to be Muslim. Saya bangga menjadi Muslim. Kenapa? Karena Rasul saya Muslim. Karena sahabat-sahabat Nabi Muslim. Dan banyak sekali kisah inspiratif dari mereka yang kita bisa jadikan teladan hari ini. Maka mari kita di hari Jumat yang penuh dengan barokah ini bersalawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat beriring salam senantiasa tercurah untuk Rasulullah, keluarga, beserta para sahabatnya yang mulia. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah saya mengucapkan jazakumullahu khairan katsir kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada Bapak Pembina IMTA, kepada Ibu Marwiyah yang menjadi moderator hari ini. Saya tidak bisa membalas semua kebaikan Bapak dan Ibu yang telah mengizinkan saya untuk sharing ke teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi pahala jariah yang mengalir untuk Bapak dan Ibu, dan ini menjadi suatu momen berharga untuk adik-adik, ilmunya bisa diamalkan, ilmunya bisa didakwahkan. Ya, amin, karena dakwah itu bagian daripada tanda cinta, teman-teman. Jadi kalau kita ngaku cinta sama guru kita,
kita ngaku cinta sama orang tua kita, kuncinya satu, dakwah. Dakwah itu artinya apa? Mengajak mereka kepada kebaikan. Nggak rela mereka melakukan keburukan. Makanya tadi Ibu Kepala Sekolah mengatakan bagaimana nih anak-anak yang kecanduan gadget, bagaimana nih anak-anak yang susah bangun subuhnya. Kenapa Ibu Kepala Sekolah kita sampai resah? Karena cinta. Ya, banyak terjadi kasus-kasus remaja sekarang, kenakalan remaja. Kenapa kita gelisah? Karena cinta. Jadi dakwah itu bukan sekedar di atas mimbar, teman-teman. Dakwah itu adalah soal hati. Dakwah itu soal kepedulian, dakwah itu soal cinta. Jadi kalau kita masih punya cinta, kita masih punya hati, dan kita menyayangi teman-teman kita, saudara-saudara kita, mari sama-sama kita mengamar ma'ruf nahi mungkar. Saya pengen awalin dengan firman Allah yang mengatakan bahwasannya kita ini adalah umat terbaik. Teman-teman boleh catat, ini adalah tujuan penciptaan kita. Kuntum khairu ummat urijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Allah, kita ini adalah umat terbaik yang diutus dari kalangan manusia. Tugasnya untuk apa? Tugasnya untuk menyeru kepada yang ma'ruf dan juga mencegah dari yang mungkar, dan juga bertakwa kepada Allah. Jadi kita hidup bukan sekedar hidup saja, teman-teman, tapi kita hidup membawa tugas mulia daripada Allah, yaitu menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Kita di sini tidak berlama-lama, kita di sini hanya sedang safar, dan kita pasti akan pulang kepada Rabb kita. Kita berasal daripada Allah, di sini untuk beribadah kepada Allah, dan nanti akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kalau misalnya kita sudah sadar kita bakalan pulang kepada Allah, pertanyaan saya, apa yang sudah adik-adik persiapkan bekal terbaik adik-adik untuk pulang menghadap Allah dalam keadaan terbaik? Ya, maka di sini kita harus samakan dulu visi kita, visi dan misi kita, bahwasannya kita pengen jadi hamba Allah yang tidak hanya sukses di dunia, tapi kita juga pengen sukses di akhirat. Ya, Sayyidina Ali pernah mengatakan bahwasannya jika kamu mengejar dunia, maka kamu tidak akan pernah mendapatkan dunia. Maka balikkan badanmu, kejarlah akhirat, maka dunia akan mengikutimu. Seperti itulah kehidupan ini. Jadi kalau teman-teman fokusnya ngejar dunia saja, belajar saja, tapi tidak sholat, tidak baca Quran, ya, tidak memperbanyak kedekatan dengan Allah, nanti dunia itu akan meninggalkan teman-teman. Dan akhirat sudah pasti tidak dapat. Makanya kita pengen sesuatu yang kita untung banyak. Apa yang membuat kita untung banyak? Kita kejar akhirat, dunia pun insya Allah kita dapat. Sepakat ya teman-teman yang dirahmati Allah? Ya, insya Allah. Insya Allah, alhamdulillah. Panggilnya Teteh aja ya. Teteh seneng banget hari ini bisa bertemu dengan adik-adik yang Masya Allah. Ini adalah bibit-bibit yang akan melanjutkan perjuangan. Nanti kalau misalnya Teteh sudah dimakan cacing tanah, Teteh berharap dari kajian ini ada 1, ada 2, bahkan 100 bibit yang akan melanjutkan perjuangan dakwah Islam insya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Oke, alhamdulillah. Kita langsung mulai saja. Saya mohon bantuannya kepada Ibunda Marwiyah untuk bisa screen share ya PowerPoint-nya biar kita masuk kepada materi hari. Oke. Ya. Iya, jazakillahu khairan Ibu Marwiyah. Baik teman-teman, boleh dilihat ya. Hari ini kita akan membahas soal Isra Mi'raj. Yang bagian daripada Isra Mi'raj itu adalah salah satunya turunnya perintah sholat. Ya. Maka bismillah, di sini tema kita hari ini adalah jadikan sabar dan sholat sebagai mengatasi COVID-19. Ketika kita punya masalah apapun itu, tidak cuman COVID,
yang mungkin galau karena nggak lulus SNMPTN, yang mungkin galau karena dipaksa orang tuanya untuk ikut sesuatu yang dia tidak inginkan, yang mungkin galau karena nilainya anjlok, maka ada dalil dalam Al-Quran yaitu wasta'inu bis-sabri was-sholat. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong, tidak hanya dalam mengatasi COVID-19, tapi penolong dalam kehidupan kita. Ingat, ini adalah senjata kita. Di kehidupan ini, kita itu sedang berperang loh. Tidak hanya perang pemikiran, tapi kita juga sedang berperang dengan diri kita. Kenapa? Karena manusia itu punya emosi juga ambisi. Benar ya, teman-teman? Semua manusia itu punya emosi juga ambisi. Emosinya apa? Apa yang orang lain dapat, kita pengen dapat. Orang lain lulus SNMPTN, kita pengen lulus juga. Orang lain lulus diterima di universitas favorit, kita pengen juga. Orang lain bla bla bla, kita pengen juga. Orang lain punya mobil, kita pengen juga. Orang lain punya rumah, kita pengen juga. Orang lain punya sesuatu, kita pengen juga. Itulah yang dinamakan manusia punya emosi. Dan juga manusia punya ambisi. Ambisi apa? Ambisi itu adalah suatu keinginan yang membara-bara pada diri kita. Ya, dan karena kita tahu kita ini punya emosi dan ambisi, makanya Allah turunkanlah solusinya untuk menetralisir emosi juga ambisi setiap manusia. Ya, maka dengan cara wasta'inu bis-sabri was-sholat. Nah, tapi sebelum kita masuk ke perintah sholatnya, kita mau tahu dulu asal-usul perintah sholat. Ya. Maka bismillah teman-teman boleh disimak ke layarnya masing-masing ya adik-adik yang saya cintai karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya, kita bahas satu persatu. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi ini adalah dalil Isra Mi'raj. Ya. Kalau teman-teman tanya dalilnya Isra Mi'raj apa? Ini tadi sudah dibacakan oleh teman kita. Masya Allah suaranya merdu sekali. Ya, mudah-mudahan jadi amal solih untuk teman kita yang membacakan tadi. Kita masih slide pertama, ya. Kita bahas satu persatu. Kita bahas perkataannya. Ya, boleh di slide yang pertama. Kita bahas mulai dari kata pertama ya teman-teman. Subhanalladzi. Kenapa di sini saya warna kuning kan? Karena di sini ternyata besar sekali ibrohnya teman-teman. Kemudian asra ya saya kasih warna yang berbeda karena ini juga ada arti yang besar. Bi'abdihi juga saya berikan warna pink. Artinya ada sesuatu ibroh yang akan kita bahas. Kita bahas yang pertama, adik-adik yang saya cintai karena Allah. Yang pertama, di dalam Quran surat Al-Isra, Allah mulai dengan kata subhanalladzi. Ya. Subhanalladzi itu, kalau dari kata dasarnya itu adalah subhanallah. Apa artinya subhanallah? Adik-adik yang saya cintai karena Allah, apa artinya subhanallah? Maha suci Allah. Masya Allah, Maha suci Allah. Jadi Allah mengawali proses Isra Mi'raj ini dengan kalimat mengagungkannya. Subhanalladzi, Maha suci Allah. Ya, apa ibrohnya? Allah mengawali kalimat dari subhanallah. Ibrohnya adalah teman-teman, ada satu ibadah yang dia itu berat, juga budgetnya berat. Apa itu? Haji. Ibadahnya berat, budgetnya juga berat, biayanya berat. Ya. Selain kita harus capek ke sana, perjalanannya lama, panjang,
kemudian budgetnya juga tidak sedikit, ya, sampai dari sekitar 35 juta ke atas untuk kita bisa naik haji. Makanya dikatakan di sini ibrohnya yang pertama, ada satu ibadah yang berat, tapi juga budgetnya berat, itu haji. Kemudian ada satu ibadah yang berat, tapi budgetnya mudah, ringan. Apa itu? Puasa. Ya, puasa itu berat, ngelakuinnya berat, ya, tapi budgetnya kecil, hampir tidak ada budget puasa, low budget. Ya, jadi yang pengen amalan low budget puasa, walaupun itu dikatakan berat. Kenapa berat? Karena puasa itu bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, tapi juga menahan marah. Kadang-kadang kita sanggup tahan marah, tapi nggak sanggup untuk tahan bibir kita nggak gibahin orang. Kadang-kadang kita sanggup tahan minum, tahan haus, tapi kita nggak sanggup untuk ngejulitin orang dalam sehari. Ya. Nah, inilah yang dikatakan puasa itu berat, tapi budgetnya murah. Ada juga, yaitu yang dilakukan mudah, budgetnya juga murah. Apa itu? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Kalimat tasbih. Jadi, dari Isra Mi'raj ini, Allah pengen beritahu kita, ada ibadah yang mudah dilakukan, mudah juga budgetnya, low budget. Apa dia? Kalimat pujian kepada Allah. Tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Kadang-kadang kita melakukan yang lain berat. Tapi untuk mengucapkan kalimat tasbih, saat kita berkendara, bisa kita mengucapkannya. Saat kita lagi di jalan, bisa kita mengucapkannya. Lagi belanja, bisa. Lagi masak, bisa. Lagi ngerjain PR, bisa. Kebayang, selama kita mengerjakan tugas, kita terus memperbanyak tasbih kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Sebanyak itu pula Allah berikan pahala kepada adik-adik dengan cara yang sangat mudah. Ya. Nah, ini yang pertama, asal-usul daripada Isra. Ayat pertamanya dimulai dari kata subhanalladzi, dari kata subhanallah. Ibrahnya untuk memberitahu kita semua ada kok ibadah yang mudah juga low budget. Yuk kita bareng-bareng untuk memperbanyak tasbih kita kepada Allah. Karena ini mudah banget adik-adik. Ya. Kemudian yang kedua kita lihat Asra. Ya. Asra itu artinya apa? Yang memperjalankan, ya. Kenapa sih Allah nggak buat aja yang saya jalankan, yang diperjalankan? Kenapa? Memperjalankan hambanya, ya. Asra, yang memperjalankan. Kenapa peristiwa Isra Mi'raj itu sulit diterima oleh orang lain, sulit diterima dari selain pada Muslim? Apa? Kira-kira teman-teman? Karena memang dalam akal mereka nggak masuk di akal. Dalam satu malam, sepertiga malam, Rasul bisa berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalaulah kita mikir pakai logika kita, nggak akan pernah sampai. Ya, karena memang Rasul tidak berjalan sendiri. Ini kata kuncinya. Rasul itu diperjalankan oleh Allah. Jadi Isra Mi'raj itu keinginan Allah, bukan keinginan Rasul. Kalau sudah Allah yang menginginkan, Allah yang sediakan semuanya. Ibarat kita diberikan hadiah oleh misalnya orang tua kita, liburan ke Bali. Kalau orang tua sudah berikan tiket liburan, itu udah sekaligus penginapannya, transportnya, makannya, dan lain-lain. Kenapa? Karena orang tua kita yang menginginkan kita berangkat ke sana. Begitupun dengan Isra dan Mi'raj. Kata Asra, yang memperjalankan, Allah lah yang menginginkan Rasulullah berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu keinginan Allah. Ya, ibarat ada satu kisah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Ada satu kisah, saya berangkat ke Palembang misalnya. Saya berangkat ke Palembang, kemudian semut masuk ke kantong saya.
ya. Kemudian dari Palembang selama 2 jam saya udah nyampe lagi ke Bogor. Ya, saya udah nyampe lagi ke Bogor hanya dalam waktu 2 jam. Ya kan? Kemudian semut-semut yang tadi ikut di kantong saya pengumuman ke teman-temannya semut-semut yang lain. Mut, ya Mut, kan gitu. Mut, aku itu baru dari Palembang loh, katanya. Apa? Kata semut-semut yang lain. Percaya nggak sih semut-semut kalau dia bilang dia baru dari Palembang? Teman-temannya langsung bilang, Mut, badanmu kecil, langkahmu lambat, kamu bilang kamu baru dari Palembang. Hanya dengan waktu 2 jam, nggak bakal percaya. Kenapa? Karena semut tidak berjalan sendiri. Semut diperjalankan oleh saya. Dia ikut di kantong saya. Begitulah perumpamaan kisah Isra Mi'raj ini. Kalau kita artikan Rasulullah berjalan sendiri, nggak masuk akal kita. Tapi kalau kita artikan Rasulullah diperjalankan oleh Allah, itu baru masuk akal kita. Karena kata Asra artinya Allah yang memperjalankan Muhammad, bukan Muhammad yang berjalan sendiri dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Makanya ketika berita ini dikatakan oleh para sahabat, sahabat nggak percaya. Karena mereka berpikir Muhammad jalan sendiri. Dan itu memang tidak masuk di akal. Kemudian ada sahabat yang Masya Allah keimanannya. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada para sahabat, wahai Abu Bakar, kami mendengar bahwasannya Muhammad itu mengatakan dia baru berjalan dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Ya. Kemudian Abu Bakar pun mengatakan, dari mana kalian mendengar berita tersebut? Kemudian mereka mengatakan dari Muhammad. Maka Abu Bakar pun mengatakan, kalau itu dari Muhammad, maka itu benar. Seperti itulah keimanan Abu Bakar. Makanya dia dapat julukan As-Siddiq. Sudah tidak ada lagi keraguannya tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang Islam. Ya. Dan itu kurang lebih pengertian daripada Asra yang artinya Rasulullah tidak berjalan sendiri, melainkan Allah yang perjalankan. Kemudian kita masuk lagi kata selanjutnya, bi'abdihi. Ya, hambanya. Artinya apa? Rasulullah sudah diakui hambanya Allah. Kan kita juga hamba Allah, Teh. Nah, boleh-boleh saja karena itu pengakuan. Kalau Rasulullah itu tidak mengaku, tapi sudah diakui. Beda ya antara kita mengaku dengan diakui. Contoh, saya ini anaknya Bu Marwiyah loh. Percaya nggak teman-teman? Ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Kenapa? Boleh-boleh saja. Itu namanya saya mengaku. Tapi ditanya sama Ibu Marwiyah, Ibu Marwiyah, ada nggak anaknya namanya Yunda? Siapa? Saya aja baru dengar. Nah, berarti hanya bisa mengaku, belum tentu diakui. Seperti itu juga kita, teman-teman. Rasulullah itu sudah diakui, bi'abdihi kata Allah. Hamba-Ku. Ya. Rasulullah sudah diakui hamba-Ku. Kita cuma mengaku hambanya Allah. Maka pertanyaannya, kalau kita pengen menjadi hamba Allah, maka kita jadilah seperti Rasulullah. Apa yang Allah perintahkan, kita lakukan. Apa yang Allah larang, kita tinggalkan. Kalau kita pengen menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan lagi, la illam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya. Barokna haulah. Ya, apa artinya? Agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Jadi perjalanan Isra dan Mi'raj itu Allah pengen perlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Karena nanti kita akan lihat selain perjalanannya yang tidak mungkin, Rasulullah naik dari langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit ketujuh, sampai Rasulullah berada di Sidratul Muntaha, berada di bawah Ars. Itu tidak bisa kita terima dengan akal, tapi itulah sebagai tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah pengen perlihatkan kepada kita. Jadi
asal usul perintah sholat ini keren banget teman-teman. Ya, ibrohnya saja sudah banyak banget. Ya, yang pertama tadi subhanalladzi, yuk kita perbanyak tasbih. Ibadah paling mudah, pahalanya paling banyak. Bahkan ketika kita membacakan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bil azim, nah itu ringan di lisan, mudah di lisan, tapi berat di timbangan. Ya. Mudah di lisan, berat di timbangan. Allahu Akbar. Ya. Kemudian asra, kita harus yakini bahwasannya kalau Allah sudah berkehendak, apapun teman-teman, mau teman-teman lulus di mana, kalau Allah sudah berkehendak, teman-teman udah berhasil ambil keridhaan Allah, maka mudah bagi Allah. Mau di mana? Di UI, ya, mau di mana? Di Unpad, mau di manapun, di Maroko, di Al-Azhar, Kairo, di mana? Kalau Allah sudah yang memperjalankan kita ke sana dan kita sudah diakui hambanya Allah, mudah bagi Allah. Ya. Maka kita yakini apapun kalau Allah sudah izinkan, sama seperti peristiwa Isra dan Mi'raj ini, maka insya Allah tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kalau kita masih merasa ada yang tidak mungkin, berarti kita belum yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next. Ya, selanjutnya. Nah, kita kupas lagi. Tadi kita sudah tahu asal usul perintah salat itu dari Quran surat Al-Isra ayat pertama. Nah, sekarang kita harus tahu dulu apa tujuan Isra dan Mi'raj. Ya, yang pertama, Allah ingin perlihatkan tanda-tanda kebesarannya untuk menjadi ibrah. Karena gini, adik-adik yang saya cintai karena Allah, dalam perjalanan Rasulullah Isra dan Mi'raj, dia ditemani oleh Jibril. Kemudian naik ke langit pertama, Rasulullah melihat apa? Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, itu orang kenapa mencakar-cakar dirinya sendiri?" Ya, jadi ini ada tanda-tanda kebesaran Allah untuk kita jadikan ibrah ataupun pelajaran. Ya, pada saat Rasulullah Mi'raj naik tingkat demi tingkat langit, dia melihat penampakan yang banyak. Rasulullah melihat penampakan yang banyak. Yang pertama, Rasulullah melihat ada orang yang mencakar-cakar dirinya sendiri. Ya. Kemudian Rasul bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, kenapa orang ini mencakar-cakar dirinya sendiri?" Kemudian Jibril mengatakan, "Ini adalah orang yang semasa di dunia dia suka menjelek-jelekkan saudaranya sendiri." Maka hati-hati adik-adik, jangan sampai kita julid, Jennifer, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, SMS. Ya, jangan sampai kita jadi orang yang SMS ya, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Orang beli mobil, kita yang demam. Ya, orang beli rumah, kita yang koma. Orang kemudian beli rumah lagi, kita meninggal. Nauzubillah. Itu orang yang SMS itu hidupnya nelangsa adik-adik. Ngelihat temannya lulus di UI, dia yang gelisah. Ya, padahal tidak apa-apa. Itu baik untuknya. Dan mungkin di tempat lain, itu yang terbaik untuk kita. Terima. Ya, makanya jangan jadi orang yang SMS. Orang yang SMS itu nanti akan mencakar-cakar dirinya sendiri. Karena apa? Dia cenderung suka menjelek-jelekkan saudaranya sendiri. Sementara kita tahu Muslim itu bersaudara. Kita bagaikan satu tubuh. Masa sih kita jelekkan tubuh kita sendiri? Kan gitu ya. Maka jangan jelekkan saudara-saudara kita. Teman-teman kita jangan dijulitin. Mau masuk apa dia, mau diterima di mana dia, berikan selamat. Selamat yang tulus dari hati kita. Doakan kebaikan. Karena barang siapa yang mendoakan saudarinya, maka malaikat pun mengaminkan untuknya. Jadi tidak ada kerugian ya. Mau teman lulus, berikan selamat, doakan. Barakallah, semoga ini menjadi jalan engkau lebih dekat dengan Allah. Nah itu malaikat pun mengaminkan doa yang sama untukmu, kata malaikat. Masya Allah. Jadi insya Allah kita bisa sukses bareng-bareng ya, tanpa menjatuhkan orang lain. Kemudian yang kedua,
Ya, selain tadi Rasul melihat naik lagi tingkatannya. Tingkatan pertama melihat orang mencakar-cakar dirinya sendiri. Tingkatan yang kedua, Rasul melihat ada orang yang memotong lidahnya sendiri. Lidahnya tumbuh, dipotong. Tumbuh lagi, potong lagi. Tumbuh lagi, potong lagi. Rasul pun geleng-geleng kepala, tanya sama Jibril, "Wahai Jibril, apalagi ini?" Ya. Kemudian Jibril mengatakan, "Wahai Rasul, ini adalah orang yang semasa di dunia jeniper, julid, suka gibah, suka lisannya diucapkan kata-kata yang buruk, suka memaki, ya. Banyak kan ya, sekarang kita kalau misalnya ada yang jahat, kita otomatis nih, lisan kita langsung keluar kata-kata yang tanpa sensor, apapun itu, hewan di kebun binatang, di taman hewan tuh keluar semuanya, ya. Atau apapun anggota tubuh yang kadang juga keluar semuanya, na'udzubillah. Ya, maka kita harus menjaga lisan kita. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, berkata baik atau diam. Saking masalahnya kalau kita mengeluarkan suara, tapi itu tidak jadi kebaikan, rugi. Ya, maka yang kedua ini hati-hati dengan lisan kita, terutama untuk akhwat, terutama untuk perempuan ya. Yang paling banyak memasukkan wanita itu ke dalam neraka, satu, karena lisannya. Dua, karena dia kufur nikmat, sulit bersyukur. Dan ketiga, karena kemaluannya. Ya, hati-hati untuk para akhwat. Dan kepada ikhwan juga masih ada kok ikhwan yang suka jeniper, julid, ya. Maka hati-hati, ini usahakan kita untuk bisa berkata baik atau diam. Kalau nggak ada kebaikan yang ingin kita ucapkan, lebih baik kita diam. Ya. Kemudian naik lagi Rasulullah kepada tingkatan ketiga. Rasulullah melihat pada tingkatan ketiga ada orang yang menanam, dia tuai hasilnya hari itu juga. Habis tanamannya, ditanam lagi, tuai lagi. Tanam lagi, berbuah lagi. Rasul pun takjub. Masya Allah. Kemudian Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, apa yang dilakukan orang ini selama di dunia?" Kemudian Jibril mengatakan, "Ini orang waktu di dunia, dia gunakan hartanya di jalan Allah. Apapun yang dia miliki, dia sedekahkan. Sedikitnya uang yang dia punya, dia infakkan. Untuk penghafal Quran, untuk anak yatim, untuk orang tuanya, untuk saudara-saudaranya yang kurang mampu. Dia tidak pernah menahan hartanya dia keluarkan di jalan Allah. Maka orang yang seperti ini, dia ibarat menanam hari itu, memberi hari itu, dia pun menuai juga buahnya hari itu. Makanya teman-teman, adik-adik, sedekah ini mudah banget. 1000 setiap hari istiqomahkan. Boleh kok ketika kita sedekah, ya, kemudian kita bermunajat kepada Allah, "Ya Allah, jadikan sedekah subuh saya ini sebagai wasilah. Allah izinkan saya belajar di Maroko. Ya Allah, jadikan sedekah subuh saya ini, Allah izinkan saya belajar di UI. Ya Allah, jadikan sedekah subuh saya ini sebagai wasilah. Allah izinkan saya belajar di Al-Azhar." Itu boleh teman-teman, ya. Bahkan almarhum Syekh Ali Jaber itu sangat menyarankan untuk teman-teman istiqomah sedekah subuh kalau yang punya hajat. Ini kan anak-anak hari ini kan punya hajat ya. Pengen lulus di mana, pengen keterima di mana. Yuk, belum terlambat. Mulai besok ya, bangun subuh sedekah. Bangun subuh sedekah. Pakai celengan apapun, nanti berikan untuk penghafal Quran, berikan untuk anak yatim, berikan untuk fakir miskin, tetangga yang membutuhkan, berikan. Dan mohon kepada Allah, "Ya Allah, jadikan ini wasilah saya keterima di UI. Jadikan ini wasilah saya bisa menuntut ilmu di Al-Azhar." Insya Allah, ya. Insya Allah nanti Allah ijabah doa. Itulah artinya tujuan Isra Mi'raj itu ingin tampakkan kepada kita, kepada Rasul, tanda-tanda kebesaran Allah untuk menjadi ibrah, pelajaran. Yang kalau kita melakukan kebaikan, kita akan dapatkan juga kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Siapa yang berbuat baik, maka dia pun akan mendapatkan kebaikan. Dan kemudian kebalikannya,
kalau kita menanam yang buruk di sini, kalau kita berbuat yang buruk di sini, berbuat curang di sini, maka nanti kita pun akan menerima balasannya di yaumil akhir. Seperti yang Allah perlihatkan kepada Rasulullah. Ya. Kemudian yang kedua, apa tujuan Isra dan Mi'raj ini? Yaitu untuk menerima perintah sholat. Ya. Rasulullah mengatakan, kedudukan sholat itu dalam agama sama dengan kedudukan kepala dalam anggota badan. Ya, artinya gini, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ketika perintah puasa cukup turun dalil. Benar ya? Tidak dipanggil Rasulnya, tidak. Perintah puasa untuk Ramadan ini terutama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah puasa cukup turun dalil. Ya. Perintah menutup aurat cukup turun dalil. Tapi perintah sholat, Rasulnya langsung dipanggil. Inilah keutamaan sholat. Dari sini aja sholat udah begitu penting. Yang lain cukup turun dalil, kalau sholat gak cukup turun dalil, dalilnya turun, juga Rasulnya dipanggil. Ya, Rasulnya yang langsung diangkat untuk naik Mi'raj ke langit demi langit. Ya, makanya sampai dikatakan banyak sekali kalau kita bisa baca buku, di situ banyak sekali mengatakan sholat adalah tiang agama. Kalau tiangnya saja sudah bengkok, tiangnya saja nggak ada, maka bagaimana bangunan mau berdiri? Ya, kalau kita nggak punya tiang, maka bagaimana kita mau membuat bangunan-bangunan yang lain? Tiangnya saja nggak ada. Atau ada lagi, ini yang paling mengena dalam kehidupan saya. Kedudukan sholat dalam agama itu sama dengan kedudukan kepala dalam anggota badan. Gini teman-teman, kalau misalnya saya pukul tangan teman-teman, teman-teman masih bisa senyum. Hehe, nggak apa-apa kok. Kalau saya jewer telinganya teman-teman, teman-teman masih bisa cengengesan. Hehe, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Tapi coba kalau saya pukul kepala teman-teman, masih bisa cengengesan nggak? Masih bisa cengengesan kalau saya pukul kepala teman-teman? Enggak ya? Tidak. Ya. Makanya dari sini saja keutamaan sholat itu udah luar biasa. Sampai diutamakan kedudukan sholat dalam agama sama dengan kedudukan kepala dalam anggota badan. Kalau kita nggak punya tangan, masih benar ya. Tapi kalau kita punya badan, nggak punya kepala, otomatis kita mati. Maka kalau kita hidup, tapi kita tidak sholat, hakikatnya kita sudah mati, teman-teman. Ya, fisik kita saja yang hidup, jasad kita saja yang hidup, tapi ruh kita, jiwa kita sudah mati. Ya, makanya hati-hati siapa yang sering meninggalkan sholat. Ini belum kita bahas lagi balasan apa meninggalkan sholat subuh, balasan apa meninggalkan sholat maghrib, dan lain-lain. Ini baru kedudukannya saja tidak kita hargai, kedudukannya saja tidak kita tinggikan. Itu ibarat kita jasad tanpa ruh, hanya sekedar hidup tapi tidak paham kehidupan ini untuk apa. Ya, next. Sampai di sini paham ya adik-adik? Oke, kita lanjut kepada slide berikutnya. Nah, kita sudah tahu nih keutamaan sholat. Sholat itu ternyata keren banget, yang kalau kita kerjakan itu menjadi supporting system paling kuat dalam hidup kita. Ya. Dan kemudian kita juga pengen tahu apa sih manfaatnya sholat. Karena kadang-kadang gini teman-teman, kita melakukan itu kalau nggak ada manfaatnya nggak mau. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, kalau kita melakukan sesuatu bukan karena Allah, hanya mengejar manfaat duniawi, nanti kita celaka. Tapi ini boleh dijadikan sebagai penguat ataupun semangat untuk kita semangat sholatnya. Ya, apa saja manfaat sholat yang sudah saya rangkum ada 5 poinnya. Ya, yang pertama, manfaat sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
Ya, kalau dalilnya yang sering kita dengar itu aqimus sholat, ya, artinya apa? Tegakkan sholat, dirikan sholat, bukan sekedar kerjakan sholat. Karena berbeda adik-adik antara kerjakan sholat dengan dirikan sholat. Sementara redaksi dari katanya adalah aqimus sholat, dirikan sholat, bukan kerjakan sholat. Kalau sekedar mengerjakan sholat, 1 menit pun selesai. 5 detik pun selesai. Karena cuma sekedar gugur saja kewajibannya untuk melaksanakan sholat. Tapi kalau kita mendirikan sholat, ini yang berat. Mendirikan sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jangan pula kita baru pulang sholat dari masjid, kemudian beres itu ada ustadznya yang ceramah. Ambil yang baik, buang yang buruk. Pulang daripada masjid, kita ambil sendal yang baru, kita tinggalkan sendal kita yang sudah usang. Ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Tadi saya dengar ceramah, ambil yang baik, buang yang buruk. Sendal saya udah jelek, saya ambil yang baru, katanya kayak gitu. Ini kan artinya sholatnya belum mampu mencegah dia untuk berbuat yang keji dan mungkar. Jadi kalau tolak ukur sholat teman-teman sudah benar, sehabis sholat pasti nggak pengen berbuat maksiat. Tapi kebalikannya, kalau kita habis sholat pengen marah, pengen jahatin orang tua, pengen sombong ke guru, atau apapun itu, artinya ada yang salah daripada sholat kita. Karena mustahil orang yang sholat akhlaknya jadi jelek. Orang yang sholat pastilah akhlaknya menjadi seperti akhlaknya Rasulullah, yaitu akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Ya, makanya kita bisa lihat orang yang rajin sholat dan mendirikan sholat, bukan sekedar mengerjakan sholat, itu tercermin daripada pola hidupnya dan juga pola sikapnya serta pola pemikirannya. Insya Allah orang yang rajin sholat nanti Allah berikan kesuksesan dunia dan juga akhirat. Betapa banyak kita lihat di dunia ini, orang-orang yang sukses itu banyaklah. Kita bisa lihat Buya Hamka, ya, kemudian kitab hadis arba'in dan lain sebagainya, itu adalah orang-orang yang sholatnya tidak pernah tinggal. Kalau yang laki-laki, dia sholatnya 5 waktu berjamaah di masjid, ya, itu laki-laki soleh. Tapi kalau laki-laki soleha, dia sholatnya 5 waktu tapi di rumah, itu soleha. Tapi kalau pengen jadi laki-laki yang soleh, sholat 5 waktu di masjid. Perempuan bagaimana? Perempuan pun sama, sholat. Kalau memang menjadi fitnah, lebih baik di rumah, ya, diutamakan di rumah untuk yang perempuan. Nah, itu yang pertama, manfaat sholat, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya jangan sekedar sholat hanya sekedar Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Jangan hanya sekedar gerakan tanpa ada ruh yang menempel. Kita pun tak tahu apa yang kita ucapkan. Cuman pengen gugur saja kewajiban kita. Itu tidak akan bisa mencegah kita dari perbuatan maksiat. Kemudian yang kedua, teman-teman yang dirahmati Allah, apa manfaat sholat lagi? Yang kedua, sholat mengajarkan kita sikap tawadu, tidak sombong. Ya, kenapa? Karena presiden sujud, bahkan presiden dipantati oleh imam. Benar? Benar. Ada adik-adik misalnya, ya, adik-adik saya hari ini yang usianya masih 15 tahun. Mohon maaf, kepala sekolahnya sudah lebih, ya, usianya daripada adik ini. Kemudian adik ini dari imam, jadi imam, dia pantatin kepala sekolahnya. Artinya apa? Ini mengajarkan kita sikap tidak sombong. Jadi kita yang dipimpin ataupun kita yang memimpin sama aja. Kalau sudah sholat sama, kita sama-sama bersujud, kita sama-sama merendah. Ya, tidak ada yang lebih tinggi di antara kita. Ya, makanya sholat ini mengajarkan kita sikap tawadu atau tidak sombong. Iblis dikeluarkan daripada surga bukan karena dia bodoh. Iblis itu pintar. Tapi iblis dikeluarkan daripada surga karena sombong, tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Ya, makanya hati-hati yang kalau ada kesombongan di dalam diri kita, sampai ada hadisnya yang mengatakan tidak akan masuk surga siapa yang ada kesombongan di dalam dirinya
walau sebesar biji zarah. Biji zarah itu kecil sekali. Ya, sekecil itu saja kalau ada di dalam hati kita, kita tidak bisa masuk surganya Allah. Ya, makanya sholat ini mengajarkan kita sikap tawadu, bersujud kepada Allah, menerima Allah, mengagungkan Allah, ya, dan tidak ada kesombongan lagi sehabis kita sholat. Sama-sama kita sujud. Ya, tidak ada yang sholatnya berdiri terus, tidak ada. Ini mengajarkan kita untuk tawadu. Dan ingat, ilmu itu hanya akan masuk kepada orang-orang yang tawadu, orang-orang yang rendah hati. Karena hakikatnya ilmu itu mengalir seperti air ke bawah. Ya, air itu mengalirnya ke bawah. Air itu tidak akan pernah mengalir ke atas. Ada air pernah mengalir ke atas? Tidak ada ya. Air selalu mengalir ke bawah. Seperti itu juga ilmu itu selalu mengalir ke bawah. Artinya apa? Ilmu hanya akan masuk kepada orang-orang yang rendah hati. Ilmu tidak akan pernah masuk kepada orang-orang yang tinggi hati. Maka kalau adik-adik pengen ilmunya berkah, mudah menghafal, mudah belajar, mudah memahami sesuatu, yang pertama utamakan adab. Adab kepada ilmu, adab kepada pemberi ilmu. Ya, kalau kita sudah kurang adabnya, kita tidak akan pernah mendapatkan barokah, keberkahan daripada ilmu kita. Makanya banyak perbedaan. Sama-sama kok santri, tapi ada yang jadi ulama, ada yang nauzubillah, malah mohon maaf jadi pengguna narkoba. Kenapa bisa seperti itu? Ya, kenapa? Karena ada keberkahan pada yang jadi ulama, ada kemudorotan pada yang sekarang jadi pengedar narkoba. Dia tidak menghargai ilmunya, tidak menghargai para pemberi ilmu. Ya, itulah bedanya. Adik-adik, saya tuh pengen banget ya sharing sama teman-teman, lebih sering, lebih intensif. Makanya saya punya yang namanya satu kegiatan di mana ini adalah kajian intensif untuk para pemuda. Karena saya begitu paham, pemuda ini adalah bibit-bibit yang akan melanjutkan perjuangan. Ya, saya kebayang kalau misalnya nanti saya meninggal, bapak-bapak ibu kita sudah meninggal, tinggallah teman-teman yang menjadi anak muda, kalianlah yang bisa membawa perubahan untuk agama, kalianlah yang bisa membawa perubahan untuk negara ini. Ya, syaratnya satu teman-teman, kita akan closing statement aja, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau teman-teman punya masalah, cepat-cepat terima dulu dengan sabar. Makanya katanya bukan sholat dulu, tapi wasta'inu bis-sabri, sabri dulu. Ya, sabri dulu. Kalau teman-teman punya masalah, terima dulu dengan sabar. Kemudian wassalah. Kemudian minta pertolongan Allah dengan sholat. Apapun masalah teman-teman yang nggak lulus di senam PTN, yang belum keterima di universitas yang diimpikan, syaratnya dua, terima dulu dengan sabar. Yang kedua, minta pertolongan Allah dengan sholat. Ketika kita menerima dengan sabar, walaupun solusi belum hadir, tapi itu membuat hati kita lebih tenang. Kalau hati sudah tenang, kita mampu berpikir secara jernih. Oke, alhamdulillah, tidak apa-apa. Saya belum diterima. Alhamdulillah, ini pasti yang terbaik dari Allah untuk saya. Terima dulu dengan sabar. Nah, setelah itu ambil wudhu, gelarkan sajadah, salat kepada Allah, munajat. Ya Allah, izinkan saya keterima di Al-Azhar. Saya pengen menuntut ilmu Islam lebih lagi. Saya pengen jadi seseorang yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, minta pertolongan. Setelah kita salat, mustahil Allah tidak berikan solusinya dalam kehidupan kita. Sama seperti peristiwa Isra Mi'raj ini, Rasulullah itu bersedih. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini adalah untuk menghibur hati Rasulullah yang sedih, karena itu adalah tahun-tahun kesedihan Rasul. Rasul ditinggal oleh istri tercinta, ditinggal oleh paman tercinta, dakwah semakin sulit di kota Mekah, dakwah semakin sulit di kota Taif, Rasulullah sangat sedih. Dan peristiwa Isra Mi'raj untuk menghibur Rasulullah. Dan ketika itu Rasulullah yang semula pesimis dalam dakwah, pesimis dalam hidupnya,
ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah menjadi pribadi yang optimis. Kenapa? Karena pada saat peristiwa Mi'raj, Rasulullah berjumpa dengan para nabi. Dan para nabi tidak hanya sekedar say hello kepada Rasul, tapi mereka memberikan wejangan, memberikan nasihat. Wahai Muhammad, kata Nabi Musa, wahai Muhammad, ujianmu itu belum seberapa. Kaumku itu dulu, Bani Israel itu dulu lebih bawel daripada kaummu. Insya Allah ketika kita yakin kepada pertolongan Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim, kita yakin Allah akan tolong kita, kita pasti akan dimudahkan oleh Allah. Rasul dapat semangat lagi. Yang tadinya Rasul udah pesimis, semangat lagi. Kemudian bertemu dengan Nabi Ibrahim, wahai anakku Muhammad, kata Nabi Ibrahim, sabarlah. Allah akan senantiasa bersamamu dan memenangkan dakwah Islam. Semakin tambah lagi semangat Rasul. Ketemu lagi sama Nabi Yusuf, bertambah lagi semangatnya. Jadi Rasul mendapat charger iman dari para sahabat langsung pada saat peristiwa Mi'raj. Pada saat Rasul naik ke langit. Ya, makanya asal-usul peristiwa Isra Mi'raj ini mengajarkan kita yang tadinya kita pesimis menjadi optimis. Yang tadinya kita bersedih menjadi percaya diri. Yang tadinya kita berputus asa dari rahmat Allah menjadi yakin kita pasti akan ditolong oleh Allah. Lewat apa? Maka setelah itu wasta'inu bis-sabri was-shalat, muncullah perintah salat. Dari 50 kali ya dalam sehari diturunkan jadi 5 saja. Karena kalau 50 terlalu banyak. Umat Muhammad nanti tidak bisa melaksanakan. Jadi 5, selama 5 ini kita bebas mohon apa aja ke Allah, minta apa aja ke Allah, ya. Nasta'in dalam bahasa Arabnya itu artinya ketika kita mengucapkan kalimat nasta'in, maka mustahil doa teman-teman tidak dikabulkan. Kapan kita baca kalimat nasta'in? Pada saat sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, jadi kita selalu ucapkan itu pada saat kita sholat. Al-Fatihah kita ucapkan pada saat sholat. Maka selama itu pula kita akan mendapatkan pertolongan Allah. Siapa yang sholat selama itu pula dia mendapatkan jaminan dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Terbukti setelah peristiwa Isra Mi'raj itulah terjadi lompatan besar dalam dakwah Rasul. Setelah peristiwa Isra Mi'raj, Rasul pun hijrah dari Mekah ke Madinah. Mekah tidak pengen terjadi kebangkitan Islam di sana, maka Rasul hijrah ke Madinah dan disitulah terjadi kebangkitan Islam. Uqbah 1, Uqbah 2, kemudian disitulah Rasul mendirikan daulah Islamiyah yang kokoh berdiri. Di mana Rasul mendapatkan semangat itu? Rasul mendapatkan semangat itu pulang daripada Isra dan Mi'raj. Jadi ini memberikan kesimpulan untuk kita, ibrah untuk kita adik-adik yang dirahmati Allah. Isra Mi'raj ini bukan sekedar peringatan ya. Isra Mi'raj bukan sekedar memperingati saja, tapi ada satu ibrah, ada satu semangat yang kita pengen terus ya, kita pengen terus barakan ini. Bahwasannya Rasul sepulang dari Mi'raj menjadi pribadi yang optimis, menjadi pribadi yang tidak putus asa, menjadi pribadi yang penuh dengan energi positif. Nah, itu juga yang harus kita tanamkan kepada diri kita. Dengan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj, kita bebas memohon kepada Allah lewat sholat, dan juga ketika Allah uji kita, kita mohonkan dengan sabar. Maka setelah itu, insya Allah, kita akan menjadi pribadi yang optimis, yang percaya diri, yang tidak berputus asa dari rahmat Allah, yang memiliki energi positif untuk bermanfaat untuk umat. Ya, karena itulah yang Rasulullah contohkan. Dan sebaik-baiknya suri tauladan, Rasulullah adalah satu-satunya uswatun hasanah, teladan terbaik dalam hidup kita. Jadi teman-teman jangan sekedar mengidolakan artis-artis Korea, jangan sekedar mengidolakan artis-artis TikTok. Tidak ada gunanya. Mereka tidak bisa memberikan syafaat untuk teman-teman. Yang bisa memberikan syafaat itu adalah Rasulullah Sallallahu Muhammad alaihi wasallam.
Ya. Dan kemudian yang terakhir, saya pengen tutup kajian kita ini dengan firman Allah yang mudah-mudahan ini mentajasat kepada diri Ini Mem, adik-adik. sini lagi Mem. Ya. Terakhir firman Allah di dalam Quran surat Al-Mulk ayat kedua yang teman-teman pasti sudah hafal, ya. Allazi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini Mem. Sungguh Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa yang paling baik amalnya di antara kamu. Jadi sadari adik-adik, kita hidup di dunia ini adalah ujian. Jadiin Kita lagi, sedang papin. audisi. Kalau kita sedang audisi, kita pengen menampilkan yang terbaik supaya kita menjadi pemenang. Kita tampilkanlah yang terbaik diri kita di hadapan Allah agar kita menjadi pemenang di hadapan Allah. Maka adik-adik, dalam keadaan seperti ini, pandemi seperti ini, sikapilah, perbanyak sholatnya, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Nanti beres kajian ini, sholat duha. Kita bisa masuk surga dari pintu duha. Kita bisa masuk surga dari pintu puasa. Kita bisa masuk surga dari pintu sedekah. Banyak sekali jalan kita untuk menuju surganya Allah. Ya. Dan ketika adik-adik ditimpa ujian, sabar. Ya. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya, kamu sabar selama di dunia. Itu yang akan para malaikat ucapkan kepada kita nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf semua materinya belum tersampaikan. Insya Allah nanti materinya bisa di-share kepada adik-adik semua supaya bisa dibaca, dan saya membuka kesempatan untuk adik-adik yang pengen sharing, ya boleh nanti chat langsung saja ke WA saya karena pasti ini waktunya tidak cukup ya, dan materinya nanti dibaca. Kalau ada pertanyaan silahkan boleh langsung WA saya ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Iya, enggak Bunda. Dulu, Teteh tolong pandu anak-anak kami untuk doa. Ya, Iya, kelas siap, 11 siap. semoga di masa pandemi tetap semangat belajar. Kelas 12 juga tetap diberi kesabaran menghadapi ujian USP kami mulai besok Teteh ya. Masya Allah. Akan UTBK. Semoga anak-anak kami diberi kekuatan, kesabaran, dan semangat menghadapi ujian UTBK sehingga nanti mendapatkan universitas yang mereka inginkan. Mohon bantuannya Teteh untuk mendoakan anak-anak kami. Adik-adik yang saya cintai karena Allah, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan hatinya. Ingat, Allah dengar doa teman-teman. Ingat, Allah kabulkan doa baik teman-teman. Ingat, Allah pasti kabulkan. Ya. Maka angkat tangannya, tundukkan kepalanya, hadirkan hati kita. Mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah. Astaghfirullahalazim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afihi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Allah, Ya Wahhab. Engkaulah yang maha mengabulkan doa. Ya Allah, Engkaulah yang maha memberi. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Engkaulah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, kami bersimpuh di hadapan-Mu. Kami sadar, Ya Allah, betapa lemahnya diri kami. Kami sadar, Ya Allah, betapa kerdilnya diri kami. Kami sadar, Ya Allah, betapa kami tidak punya apa-apa, kecuali Engkau yang mampukan kami. Kami sadar, Ya Allah, ilmu kami hanya secuil, kecuali Engkau yang berikan pemahaman kepada kami. Kami tahu, Ya Allah, kesabaran kami hanya sedikit, kecuali Engkau yang tambahkan kesabaran untuk kami. Kami tahu, Ya Allah, syukur kami amat sedikit, kecuali Engkau yang bantu kami untuk senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang Engkau berikan.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Engkaulah Tuhan kami. Jika Engkau tidak mengabulkan doa-doa yang kami panjatkan, lantas kepada siapa lagi kami harus memohon, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa-dosa diri kami, ya Allah, dosa-dosa kami sebelum kami hijrah, dosa-dosa kami sebelum kami hijrah, dosa-dosa kami sebelum kami bertakwa kepadamu, dosa-dosa kami saat ini, dosa-dosa kami yang akan datang, yang akan kami lakukan. Berikan ampunan untuk kami, ya Allah. Berikan ampunan, ya Allah. Ya Allah, kami sadar ketika Engkau bersihkan diri kami dari dosa-dosa, saat itulah Engkau mudahkan terkabulnya doa kami. Maka mampukan kami, ya Allah, untuk memperbanyak taubat kami kepadamu. Karena taubat membuka begitu banyak pertolongan-Mu. Tidak akan mungkin kami mendapat pertolongan-Mu jika kami tidak mau bertobat, memohon ampun atas semua dosa-dosa, kesombongan diri kami, merasa diri kami mampu, padahal Engkaulah yang memampukan diri kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang rendah hati, ya Allah, yang akan Engkau muliakan, yang semakin kami rendah hati, akan semakin Engkau tinggikan. Ya Allah, berikan kami jiwa yang tawadu, jiwa yang senantiasa menerima ketentuan-Mu, jiwa yang senantiasa bersabar atas ujian-Mu. Karena kami sadar, ya Allah, apapun yang datang daripadamu, itulah yang terbaik untuk kami, dunia dan akhirat kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sebentar lagi kami akan menghadapi ujian demi ujian, tahap demi tahap. Kuatkan, ya Allah, keimanan kami. Kuatkan, ya Allah, kesabaran kami. Sabar dalam menghadapi satu demi satu ujian. Sabar dalam menghadapi ketika ada teman yang lulus duluan. Sabar ketika menghadapi ada persoalan-persoalan lain di luar daripada sekolah. Berikan kami kekuatan, ya Allah, untuk menghadapi semua ini. Karena hanya Engkaulah yang bisa memberikan kekuatan. Karena hanya Engkaulah yang bisa memberikan pertolongan untuk kami. Apapun yang kami minta, hanya Engkaulah yang bisa mengabulkan, duhai Rabb kami. Ya Allah, berikan kemudahan untuk kami, untuk adik-adik kami, untuk orang tua kami. Apapun yang sedang menghadapi, ujian-ujian kehidupan, ujian-ujian sekolah, ujian-ujian mata pelajaran, mudahkan kami untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Bukan karena mengharapkan dunia, ya Allah, tapi tanamkan di hati kami mengerjakan soal ini semata-mata mengharapkan ridho-Mu. Kami mengerjakan soal ini semata-mata mengharapkan balasan dari-Mu, bukan balasan daripada makhluk. Lulus atau tidaknya kami yakin, ya Allah, Engkaulah yang pasti memberikan skenario terbaik untuk diri kami. Tugas kami hanyalah meluruskan niat, ya Allah, maka bantu kami untuk meluruskan niat. Tugas kami hanya berikhtiar, ya Allah, maka bantu kami untuk mujahadah, mengikhtiarkan yang terbaik untuk ujian kami, belajar yang terbaik untuk ujian kami, ya Allah, semata-mata untuk mengharapkan ridho-Mu. Hasilnya seperti apa? Fatawakkal 'ala Allah ya Rabb, fatawakkal 'ala Allah ya Rabb, fatawakkal 'ala Allah ya Rabb. Kami bertawakal hanya kepadamu, ya Allah, karena tidak akan menimpa diri kami, ya Allah, kecuali apa yang Engkau takdirkan, apa yang Engkau gariskan untuk diri kami. Engkaulah penolong kami, dan hanya kepadamulah kami bertawakal. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Jadikan adik-adik kami ini, ya Allah, anak-anak yang berbakti kepada Engkau, berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada agama Allah. Jadikan adik-adik kami ini tidak hanya sukses di dunia, tapi jadikanlah mereka presiden yang hafal Al-Quran, jadikan mereka dokter yang hafal Al-Quran, jadikan mereka dokter yang paham hadis, jadikan mereka pejuang-pejuang Islam yang tangguh, yang nanti mereka akan melanjutkan perjuangan kami ketika kami tiada, ya Allah. Ya Rob, ya Rob, ya Rob, dengarkan doa kami, karena hanya kepada Engkaulah kami meminta. Jika Engkau tidak kabulkan, kemana siapa lagi kami akan berdoa, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Terima kasih. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Masya Allah, ya Allah, pertemuan kita hari ini benar-benar memberikan energi positif kepada kita semua. Jadi dapat saya simpulkan bahwa tadi dari pertama bahwa kita diberikan emosi. Bagaimana cara menyelesaikan emosi? Ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Kemudian lagi dari surat Al-Isra ayat 1 saja, ya, Teteh sudah menggambarkan bagaimana Allah menunjukkan kekuasaan dan kekuatannya kepada kita, sehingga pada saat itu terjadi terjadi perubahan dengan adanya perintah sholat 5 waktu yang membuat kita semakin mudah untuk menuju surga. Lewat sholat kita bermohon, bermunajat kepada Allah. Lewat sholat kita bisa memuji Allah. Lewat sholat bisa kita dapatkan apa saja. Maka mulai saat ini di masa pandemi ini tidak ada punya cara lain adalah selain bersabar dan jadikan sholat dan sabar sebagai penolong kita. Semoga Allah mendengarkan dan memberkahi acara kita pada pagi hari ini. Dan kami terima kasih kepada Teteh yang telah meluangkan waktunya. Terus terang kami semua mendapatkan energi positif dari Teteh dan ini diharapkan akan menjadi pertemuan akhir kita, tapi menyebabkan pertemuan awal kita. Anak-anak silakan di follow Instagram Teteh ya. Semoga nanti kita semua mendapatkan sehat selalu untuk Teteh dan sekeluarga di sana ya. Jazakallah khairan Ibu Marwiyah, Masya Allah. Ya. Kemudian lagi terima kasih juga kepada seluruh Bapak Ibu guru, wali kelas yang telah bersedia mendampingi siswanya pada hari ini. Kita semua berdoa, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan Allah jadikan kita menjadi orang yang dimudahkan untuk beribadah kepada Allah. Demikian kami selaku panitia pada hari ini, dan untuk menutup acara kita, marilah sama-sama kita melafazkan pertemuan kita ini diakhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah.